Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Thomas Jaya Rangkuti, Program Studi Profesioners Stikes Muhammadiyah Palembang. Pada saat ini saya sedang berada di stase keperawatan gawat darurat dan kritis. Dan saat ini saya akan melakukan pembuatan video tentang penjelasan analisis jurnal berdasarkan PICO, Problem, Intervention, Compare, dan Outcome pada pasien dengan gigitan ular. Pertama, penjelasan singkat tentang gigitan ular. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu gigitan ular itu merupakan suatu trauma pada manusia yang diakibatkan oleh sengatan ular berbisa. Dan kita ketahui klasifikasi ular berbisa itu ada 3, yaitu Viperidae, Elavidae, dan Hydropidae. Bisa ular tersebut masuk ke dalam sistem tubuh atau jaringan tubuh itu melalui jarum bisa atau disebut dengan jarum hipodermik yang berada pada gigi taring ular, di mana bisa tersebut akan masuk ke seluruh tubuh dan bisa menyebabkan perubahan secara lokal dan sistemik, bisa mengakibatkan seperti koagulopati, perdarahan, serta edema yang mungkin muncul akibat bisa. Bisa ular sendiri ada komponennya, yaitu sistolitik dan lain sebagainya, dan juga mempunyai enzim-enzim yang sangat berbahaya. Jika seseorang mengalami gigitan ular, maka respon tubuh akan panik. Tetapi pada kita jika digigit ular, maka jangan panik terlebih dahulu, sebab pada saat tubuh panik, maka tekanan darah ataupun nadi ataupun tanda-tanda vital lainnya itu akan ikut terganggu juga, sehingga sistem peredaran darah memudahkan bisa ular tersebut masuk ke dalam sistem jaringan tubuh. Bisa ular sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama hematoksik, yang kedua hematoksik ini memungkinkan untuk mengganggu sistem peredaran darah yang dapat merusak darah menuju sistem kardiovaskuler, di mana sistem kardiovaskuler, proses peredaran darah di jantung tidak akan adekuat dan juga bisa membuat blokade neuromuskular. Kemudian bisa yang selanjutnya itu neurotoksik, yaitu dapat mengakibatkan gangguan-gangguan pada saraf akibat bisa. Kemudian miotoksin, kardiotoksin, sitolitik, dan juga enzim-enzim berbahaya bagi tubuh yang diakibatkan oleh masuknya jarum hipodermik yang berisi bisa. Kemudian apabila manusia sudah terkena gigitan ular, bisa atau toksik tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengakibatkan kerusakan lokal ataupun secara kerusakan sistemik, di mana seluruh organ atau sistem jaringan akan terganggu. Sistem terganggu khususnya pada bisa gigitan ular ini diantaranya pada sistem pulmonal dan juga sistem kardiovaskuler. Pada sistem pulmonal sendiri akan mengakibatkan kebocoran kapiler dan kapiler cairan interstitial di paru yang bisa mengakibatkan perubahan sistem pulmonal dan juga konsentrasi asam laktat sekunder terhadap status volume cairan dan mengakibatkan peningkatan ventilasi. Kemudian apabila sudah mengakibatkan peningkatan ventilasi, maka akan terjadi blokade neuromuskular atau pemblokan sistem jalan napas yang dapat menyebabkan pergerakan diafragma. Otomatis jika sudah menyebabkan pergerakan diafragma, akan menyebabkan juga asidosis dan hipotensi. Apabila seseorang sudah mengalami asidosis dan hipotensi, maka gagal napas adalah salah satu ancaman yang utama. Maka pada gagal napas ini, diagnosa yang bisa kita ambil yaitu pola napas tidak efektif. Kemudian sistem yang lainnya selain sistem pulmonal, otomatis sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler ini akan munculnya reaksi endotoksin, yaitu diakibatkan oleh bisa ular yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Apabila sudah reaksi endotoksin, maka akan terjadi miokard infark ataupun infak miokardium yang dapat mengakibatkan penurunan curah jantung. Apabila penurunan curah jantung sudah terjadi, maka otomatis sistem perfusi baik itu oksigen ataupun perdarahan dari tubuh menuju jantung tidak akan adekuat. Maka diagnosa keperawatan yang kita ambil pada sistem kardiovaskuler ini yaitu gangguan perfusi jaringan. Selain pada sistem pulmonar dan kardiovaskuler, akan diserang oleh bisa ular ini yaitu pada sistem neurologis. Pada sistem neurologis, hal yang utama yaitu gangguan pada hipotalamus. Apabila reaksi endotoksin sudah berada di hipotalamus,
maka kontrol suhu dan kontrol nyeri merupakan hal utama yang akan terjadi. Apabila kontrol suhu dan kontrol nyeri sudah terjadi, maka sekresi mediator nyeri itu juga akan terganggu, dan juga akan ada respon peningkatan suhu tubuh. Peningkatan suhu tubuh ini apabila kita digigit ular itu suhunya 37, berkisar 37 derajat Celcius, maka kemungkinan kontrol suhu yang diakibatkan oleh gangguan hipotalamus bisa meningkat menjadi febris atau 38 derajat Celcius. Suhu tubuh tidak akan tetap jika kita reaksi di hipotalamus tetap terganggu, akan ada peningkatan selanjutnya yaitu menuju 40 derajat Celcius. Apabila suhu sudah mencapai 40 derajat Celcius, maka diagnosa keperawatan yang bisa kita ambil yaitu hipotermia. Selain dari hipotermia, hipotalamus juga bisa mengakibatkan reaksi pada mediator nyeri itu terangsang. Dan respon nyeri itu akan terangsang juga seperti sekresi mediatornya, diantaranya histamin, bradinin, dan prostaglandin. Maka diagnosa yang ketiga dapat kita ambil yaitu nyeri akut. Apabila toksik masuk ke jaringan sekitar gigitan tubuh, maka di area gigitan itu akan adanya inflamasi. Inflamasi ini bisa muncul 5 tanda-tanda, diantaranya rubor, dolor, kalor, tumor, dan perubahan fungsi ataupun fungsiolesa pada inflamasi. Jika tubuh sudah mengalami inflamasi, maka otomatis sistem kekebalan tubuh ataupun sistem imunitas tubuh akan terganggu. Maka leukosit itu akan meningkat juga, dan juga diagnosa keperawatan yang muncul kemungkinan pada reaksi endotoksin ke jaringan ini akibat dari sistem imun menurun, maksudnya yaitu bukan nyeri akut, yaitu resiko infeksi. Diagnosa yang muncul tersebut kita akan sebutkan satu persatu. Di antaranya muncul sekitar 5 diagnosa. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan reaksi endotoksin. Kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis, yaitu proses toksifikasi dan juga terputusnya kontinuitas jaringan sekitar tubuh yang diakibatkan adanya bisa ular. Diagnosa yang ketiga, hipotermia berhubungan dengan peningkatan tingkat metabolisme, efek langsung dari sirkulasi endotoksin pada hipotalamus yang mengakibatkan peningkatan suhu tubuh. Kemudian diagnosa yang keempat yaitu resiko tinggi infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh ditandai dengan sistem imun menurun. Kemudian gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan cahaya jantung. Baiklah, selanjutnya tentang kasus ataupun skenario klinis terkait kasus individu tentang gigitan ular. Kasusnya, kemudian rumusan masalah berdasarkan PICO, Problem Intervention Comprehension Outcome. Di sini saya mengangkat problemnya sesuai dengan kasus saya, yaitu snake bite ataupun gigitan ular. Kemudian DI-nya itu intervensinya seperti pada kasus, yaitu sudah dilakukan balut tekan, dan juga saya mengkomparnya dengan first aid treatment ataupun penanganan pertama pada pasien gigitan ular. Dan saya berharap untuk outcome-nya ini hasilnya tidak ada tanda-tanda mengancam akibat gigitan ular yang mengakibatkan bisa itu berada pada sistem jaringan tubuh. Selanjutnya, metode atau strategi penelusuran jurnal. Setelah dilakukan penelusuran jurnal pada Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Indonesia, saya dapatkan jurnal sebanyak 4.711 jurnal tentang snakebite ataupun tentang gigitan ular. Maka di sini saya mengambil jurnal berjudul Retrospective Study of Snakebites in Nawalpur Snakebite Treatment Center South Central di Nepal. Di sini saya alasannya mengangkat jurnal tersebut karena sesuai dengan kasus saya tentang gigitan bisa ular, dan juga jurnalnya rilis pada tahun 2018, dan menurut saya hal tersebut adalah jurnal yang update. Selanjutnya, hasil penelusuran bukti jurnal ataupun VIA. Yang pertama, validity. Pada kasus saya ini, pada jurnal yang saya temukan bahwa desain penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, di mana meneliti sekitar 396 orang yang mengalami kasus dengan insidensi gigitan ular. Selanjutnya, sampelnya itu berjumlah 396 pasien dengan kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi yang pertama diambil yaitu klien yang mengalami gigitan ular ataupun insidensi gigitan ular, kemudian usia 21 sampai 40 tahun. Kemudian kriteria eksklusinya
pasien yang tidak mengalami gigitan ular. Randomisasi yang dilakukan yaitu pada penelitian jurnal ini yang telah saya baca, yaitu menggunakan randomisasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei terkait kasus gigitan ular. Kemudian importance dalam hasil. Penelitian ini dengan jelas menggambarkan bahwa gigitan ular adalah sebuah bahaya kesehatan kerja yang dijelaskan dalam jurnal dengan signifikan nilai V-nya itu 0,001 di Nepal Tengah dan juga sampai Nepal Selatan. Di sini dijelaskan di importance dalam hasil, petani itu memungkinkan adalah klasifikasi ataupun hal yang paling tinggi untuk insidensi terkena gigitan ular. Beda proporsi di jurnal ini berdasarkan data demografi baik itu jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama dan juga kebangsaan yang dijadikan beda proporsi. Kemudian catatan medis termasuk kasus yang dikonfirmasi terkait gigitan ular. Selanjutnya Bedamaian ataupun p-value. Pada Bedamaian p-value di sini pada jurnal yang telah saya ambil tentang gigitan ular ini, nilai p-value jumlah gigitan ular dijelaskan menurut jenis kelamin dengan P sama dengan 0,687. Kemudian applicability, yang pertama diskusi karakteristik klien. Demografi pasien gigitan ular ataupun karakteristik klien pada jurnal ini diantaranya diambil yang pertama usia, jenis kelamin, agama dan juga kebangsaan serta keadaan gigitan ular, misalnya dijelaskan di jurnal itu waktu, bulan dan musim serta ular yang menggigit. Sebab gigitan ular itu kemungkinan berdasarkan klasifikasi terkait dengan famili ular berbisa seperti Viperidae, Elavidae dan juga Hydropidae. Kemudian fasilitas. Yang pertama, fasilitas yang saya sekilas baca di jurnal menggunakan incision dan juga tourniquet serta medical treatment di rumah sakit. Tetapi secara jelasnya tidak dijelaskan secara lengkap untuk peralatan-peralatan yang ada. Kemudian biayanya juga tidak dijelaskan di jurnal. Kemudian diskusi di jurnal ini kemungkinan membahas kebanyakan tentang antivenom ataupun antibisa akibat gigitan ular tersebut dan juga penata laksana serta intervensi yang diberikan. Selanjutnya kesimpulan pada jurnal yang saya ambil. Kesimpulan dari jurnal tersebut mengevaluasi kejadian gigitan ular tersebut di atas dan keterbatasan potensial, serta pada jurnal telah diperkirakan bahwa beban gigitan ular di daerah penelitian lebih besar dari yang dilaporkan. Di lain studi serupa di Nepal, studi prospektif dan diperlukan survei masyarakat untuk memastikan ketepatan beban gigitan ular tersebut apakah akibat gigitan berbisa atau tidak berbisa. Dan juga di kesimpulan ini menyimpulkan klasifikasi gigitan termasuk lokalitas rincian gigitan ular, identifikasi spesies ahli jika kematian mungkin bisa diakibatkan, serta juga disajikan ke sistem perawatan kesehatan dengan peningkatan penyimpanan catatan data menggunakan teknologi modern dan sumber daya manusia yang memadai. Baiklah, mungkin itu saja analisis jurnal yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon koreksinya dan juga perbaikannya untuk kebaikan ke depan. Kepada staf dosen tentang keperawatan garda kritis, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sangat bermanfaat, dan juga kepada dosen pembimbing saya ucapkan terima kasih atas bimbingan yang begitu luar biasa, mulai dari kita pembuatan laporan pendahuluan, laporan kasus, tutorial ataupun nantinya dilakukan seminar hasil dan juga sampai pembuatan jurnal. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.